Ya, kita sungguh bersyukur teknologi dapat menyatukan kita. Ya, saya sangat bersyukur di pagi hari ini waktu Vancouver dan juga dari Sacramento. Ada saya lihat tadi Bapak Wiliater Sitorus ya juga hadir mengikutinya dan kita bersatu dengan GI di Vancouver. Ya, puji Tuhan. Ini semua kebaikan Tuhan dan puji Tuhan karena jemaat GI di Vancouver sudah bisa onsite. Kita doakan supaya dengan dapat beribadah kembali, sudah diizinkan pemerintah, semua makin maju dalam iman, makin kuat bermisi sebagaimana tema kita di minggu pagi ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam bulan misi yang terakhir bagi jemaatmu di GII Vancouver, kami sungguh bersyukur pemerintah mengizinkan untuk kembali dapat beribadah di gereja. Dengan demikian, apa yang sudah dipelajari, digumuli, didoakan sungguh-sungguh dan ditargetkan dapat dilaksanakan. Pertemuan-pertemuan kami tidak kami gunakan untuk keinginan daging. Pertemuan-pertemuan kami bahkan tidak akan kami gunakan melakukan dosa. Sebagaimana pada waktu-waktu yang silam. Segala kebebasan, kemerdekaan. Kami sangat menikmati akan semua hal ketika kami on-site meeting. Tetapi dalam banyak hal ya Tuhan, manusia ciptaanmu telah menggunakan on-site meeting itu menyakiti hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan mengizinkan penyakit COVID-19 ini, pandemik ini, menghabisi begitu banyak umat. Jutaan menjadi korban di seluruh dunia. Dan ribuan yang meninggal dunia. Ketika Tuhan memelihara kami dalam masa pandemik, memasuki tahun kedua, bagi kami ini suatu anugerah kehormatan, bukan karena kehebatan kami menjaga diri, karena kami tahu Tuhan orang yang sangat teliti pun, sedikit saja Tuhan izinkan COVID-19, yang kecil itu menerobos akan jantung paru-parunya, maka matilah dia. Tetapi Tuhan menjaga kami. Biarlah sebagaimana Rasul Paulus katakan, kami hidup untuk Tuhan. Kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk bermisi, membawa jiwa bagi Tuhan. Sehingga darah Tuhan yang sudah tercurah tidak kami sia-siakan. Bapa, kami akan membuka firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkati semua umat-Mu, baik yang di gereja, juga di berbagai tempat yang sedang mengikuti melalui online. Kami berdoa sekali lagi. Bila ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu pemberitaan firman, kami sehati di dalam dan demi nama Yesus mengusir dan menolaknya. Jauh-jauh dari anak-Mu. Dan kami mohon roh Allah yang kudus memerintahkan malaikat untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan untuk tema yang sangat bagus ini ya. Mission Minded Church ya. Jadi gereja yang bermisi ya. Jadi pikirannya dipenuhi oleh misi. Dari bagian yang sangat terkenal yaitu Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28, 16 sampai 20. Kita akan baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, ini perintahnya jelas. Lalu janjinya jelas juga. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa yang harus diketahui. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan. Supaya lebih jelas, The Great Commission ini, amanat agung ini, saya akan baca sekali lagi buat kita. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa di Galilea? Ada yang menduga karena Tuhan Yesus memanggil mereka di Galilea. Jadi mereka diingatkan kembali akan visi semula. Memang begitu ya. Gereja setelah berjalan bertahun-tahun dapat kehilangan visi yang semula. Nah, itu bahayanya. Itu sangat bahaya. Gereja bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh dalam materi. Bertumbuh dalam organisasi. Bertumbuh dalam program. Tapi tidak bertumbuh dalam visi dan misi. Itu sangat bahaya. Sekali lagi, gereja bisa bertumbuh di dalam banyak hal. Uangnya makin banyak. Organisasinya makin bagus. Programnya makin canggih. Gereja tempat ibadah makin hebat. All the facilities itu kelas 1. Tetapi kehilangan visi yang semula. Itu bahaya. Saya berdoa dalam pemilihan penetapan hamba Tuhan. Baik minggu depan, minggu-minggu selanjutnya. Bapak Ibu tidak pernah berdasarkan apakah hamba Tuhan itu duitnya banyak, apakah hamba Tuhan itu jago berorganisasi, apakah hamba Tuhan itu very eloquent, sangat fasih lidah, apakah hamba Tuhan itu sangat banyak kelebihan-kelebihan in terms of kemampuan duniawinya. Jangan itu pertimbangannya. Tetapi pertimbangannya adalah apa? Hatinya mencintai Tuhan. Berjiwa misi. Saya serius mengatakan ini. Mohon Bapak Ibu jangan bekerja sama dengan setan. Maafkan kalimat saya ini terlalu keras mungkin. Jangan Bapak Ibu pernah bekerja sama dengan setan. Setan menyusup masuk ke dalam gereja. Dimasukkannya hamba-hambanya. Menghancurkan gereja dari dalam. Mata saya melihat itu. Saya berteriak. Saya jerit. Kalau Bapak Ibu mengikuti kanal YouTube saya. Orang memaki-maki saya. Karena saya mengatakan yang benar. Kok bisa dosa-dosa dilakukan oleh yang namanya penginjil, yang namanya pendeta, yang namanya master, yang namanya doktor. Kok bisa STT menipu? Itu yang saya tulis salah satu video di YouTube terbaru saya. Bagaimana STT besar di Jakarta. Sudah puluhan tahun. Sudah mewisuda ribuan orang. Tapi mewisuda mahasiswa kami. Bernama Neti Eriska Gule. Yang sedang skripsi. Saya sendiri yang membimbing dia. Menghapus segala, saya sedang membimbing dia. Tapi pada tahun berikutnya, dia sudah diwisuda sama STT itu. Saya berkata, gila kamu. Lalu saya periksa itu. Siapa ini ketuanya ini? Lalu saya melihat, dia punya gelar juga banyak. Lalu saya tanya orang, gelarnya ini dari mana? Jangan-jangan gelarnya dia pun tipu muslihat juga. Kalau gelarnya tidak diperoleh dengan bertanggung jawab, maka wajar dia akan mempermainkan gelar. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya keras. Begitu juga untuk hamba Tuhan yang akan datang. Jangan pernah Bapak Ibu vote untuk orang yang jelas-jelas tidak ada beban untuk jiwa. No mission minded.
apa dasarnya Bapak Ibu memutuskan orang itu ordained as the ordained pastor di GI Vancouver or not? Maka jawaban saya adalah apa? Pilihlah mereka, votelah mereka, doronglah mereka, support mereka habis-habisan yang hatinya menyala bagi Tuhan Yesus. Jangan kita permainkan gereja Tuhan. Jangan kita permainkan mimbar Tuhan. Jangan kita buat mimbar gereja Tuhan menjadi to build up our relationship in terms of human affair. Dalam hal segala faktor-faktor manusiawi kita. Tapi harus karena faktor-faktor surgawi. Visi ilahi harus diwujudkan. Visi Galilea harus dikembalikan. Itulah yang kita baca tadi. Mereka disuruh kembali. Itu yang kita baca, bukan? Mereka kembali ke Galilea, ke bukit yang tadi tunjuk kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Ada yang menyembah, and that is good. Bagus. Semua pendeta, semua umat harus menyembah. Setelah menyembah, baru melayani, baru mission minded. Tetapi masalahnya, ada yang ragu-ragu. Nah ini gimana ini? Ada yang ragu-ragu ini. Kenapa ragu-ragu? No explanation. Tidak dijelaskan kenapa ragu-ragu. Tetapi ini fakta. Gereja yang menyembah akan melayani Tuhan. Gereja yang ragu-ragu tidak melayani Tuhan. Gereja yang menyembah taat kepada Tuhan. Tapi gereja yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin akan the authority of the scripture, mereka akan melakukan dosa. Itu yang menyedihkan. Itu sebabnya saya kira sekarang ini setan berhasil menyusupkan orang-orang pilihannya ke dalam gereja. Itu sebabnya di gereja sekarang ini berbagai macam dosa dipraktekkan. Ketika Alkitab jelas mengatakan harus melakukan pernikahan seperti ini. Gereja sudah merubah dengan merubah reinterpreting the scripture. Saya berkata ketika saya di Meksiko tahun 2015. Saya berkata kepada staf in the Varsity Christian Fellowship di Amerika. Kumpulkan semua staf kalian. Saya akan memberitahu kepada kalian. Biblical base. Dasar Alkitab. Bagaimana kita harus menolak apa yang namanya pernikahan sejenis. Kita harus tegas. Karena dasar Alkitab jelas. Laki-laki dan perempuan. Justru sebaliknya. Roma jelas berkata. Allah menghukum yang pernikahan sejenis. Dikatakan di sana. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hatinya. Makanya terjadi laki-laki dengan laki-laki. Dan dikatakan berbagai kemesuman. Jadi itu mesum. Tetapi staf Indovasti berkata, masalah kami, Pak Doktor, adalah kami tidak mengetahui isi Alkitab kami. That is our problem. Masalahnya bukan karena kami bukan Kristen. Masalahnya bukan karena kami tidak punya Alkitab. Tapi masalahnya kami tidak membaca Alkitab kami. Dan kalaupun kami membaca, kami tidak percaya. Kami ragu-ragu. Akhirnya semua ide-ide filsafat dunia menghancurkan. Nah ini. Ada yang ragu-ragu. Nah masalahnya apa? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ayat 19, mereka mendapat perintah ini. Siapa? Yang menyembah. Bagaimana yang ragu-ragu? Ya dengar juga. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. The Great Commission. Ya, sebenarnya dalam bahasa asli ini bukan perintah. As you are going, kira-kira begitu. Kemanapun kamu pergi, jadi participle.
muridkanlah. Ini dia. Jadi perintahnya di dalam Matius 28, Great Commission bukan 3, bukan 4, hanya 1. Apa itu? Perintah memuridkan. Matheteusate. Itu adalah auris aktif imperatif dalam bahasa Yunani. Auris digunakan kalau bentuk imperatif itu berarti very urgent. Do it immediately. Don't wait. Itulah perintah amanat agung. Itulah mission minded. The only one command that given by our Lord Jesus Christ in the Great Commission is mission minded. Go wherever you go. As you are going, as you are moving around the world, maka dikatakan, lakukan misi itu. Supaya mereka jadi muridku. Murid yang dibaptis. Jadi baptislah ini juga bukan perintah. Ini participle. Dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal. Tapi banyak sekarang orang yang sangat bodoh mengatakan ini bukan Tritunggal. Ini adalah oneness. Bapa, Anak, Roh itu adalah satu sendiri. Ya memang Esa di dalam esensi. Tetapi pribadinya 3. Yang disalib bukan Bapa, tapi Anak. Yang di dalam hati manusia bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Kalau pengajaran tidak beres, kacau. Makanya dikatakan ayat 20. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi pengajaran penting. Itulah artinya murid. Murid tanpa pengajaran yang benar, itu bukan murid. Murid tanpa bertumbuh, mengikuti gurunya, itu bukan murid. Mungkin hanya sekedar, apa itu istilahnya itu? Simpatisan. Nah kalau simpatisan, itu bisa seperti di masa Tuhan Yesus. Ketika mujizat terjadi, mereka datang, mereka rame-rame. Tetapi ketika Yesus mengalami masalah, mereka bahkan berkata, crucify him. Salibkan dia. Jahat sekali. Itu yang terjadi. Kalau gereja tidak diajar, tidak bertumbuh, tidak dewasa, hidup dalam dosa, nggak bisa melawan dosa, tak tahan menderita. Siapakah pendeta? Siapakah penginjil yang tahan menderita? Demi visi dan misi. Hanya mereka yang punya mission minded. Saya mengenal beberapa hamba Tuhan di Amerika, di Kanada, yang rela menderita demi visi misi. Kepada mereka saya berkata, tidak usah pikirkan Indonesia. Kami menggarap Indonesia. Stay di Amerika. Stay di Kanada. Karena mereka butuh Injil Tuhan. Tetapi bagi pendeta-pendeta yang misinya tidak jelas, dalam pikirannya adanya lah uang. Sehingga apa? Demi untuk uang, tiba-tiba jadi super. Tiba-tiba jadi ini. Tiba-tiba cari duit di sana. Tiba-tiba cari di sana. Oh kok saya mengerti. Kalau itu dilakukan karena betul-betul perintah Tuhan. Karena dia memerlukan uang. Karena jemaat tidak bisa mendukung. Sehingga dia itu tent making ministry. Saya mengerti. Tetapi kalau itu terjadi. Karena mereka sambil-sambilan. Sambil mereka cari uang. Sambil mereka melayani. Bagi saya itu sudah salah. Merusak pekerjaan Tuhan. Tidak boleh melakukan pelayanan sambil-sambilan. Hamba Tuhan itu dipanggil full time. Dan Tuhan sanggup memelihara hambanya. Bila perlu mereka makan dari sampah-sampah. Kalau memang tidak ada lagi umat yang mau mendukung hamba Tuhan, maka Tuhan mengirim Elia ke janda dan di Sarfat, di daerah yang terpencil. Di sana tidak diutus kepada konglomerat, tapi kepada seorang janda, dan janda pun janda miskin. Makanan terakhir dia sama anaknya, habis itu mati dia. Ke sana Tuhan mengirim. Oh, our God is very unique. But He is God. He is the sovereign God. His will must be fulfilled. His words must be obeyed. Puji Tuhan. Kalian sedang mendoakan hamba Tuhan. Buka mata. Buka telinga. Doa serius. Vote for the one. Seseorang yang selayak untuk itu. Mission minded.
Nah, jadi kalau kita bicara Bapak Ibu sekalian, kita mission minded, what is the guarantee? Apa jaminannya? Oh, Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan perhatikan Bapak Ibu, kata ketahuilah dalam bahasa asli sebenarnya semacam pembuktian. Dan lihatlah, itu dalam bahasa asli. Lihatlah, perhatikanlah, buktikanlah. Lihat ke belakang, bagaimana aku menyertai kamu. Nah, kalau Tuhan sudah menyertai, apalagi yang kurang? Saya bersyukur puluhan tahun melayani Tuhan. Dan saya berkata, Lord, you are so kind, you are so gracious, full of mercy. Terima kasih Tuhan. Saya tidak akan mundur melayani Tuhan. Berapa tahun lagi Engkau memberikan saya hidup? I'll do my best. Karuniakan saya kesehatan. Begitu saya. Dan hal yang sama saya meminta kepada semua hamba Tuhan. Nah, mengapa mission minded? Saya tulis keempat Injil. Kita udah baca dari Matius. Plus kisah Rasul. Diakhiri dengan pengutusan. Semua mission minded. Itulah Matius 28. Kita baca tadi. Itulah Markus 16. Itulah Lukas 24. Itulah Yohanes 21. Itulah kisah Rasul 1 yang kita baca 2 minggu lalu. Mari kita periksa sebentar. Markus 16 ayat 15. Saya besarkan ini ya. Supaya jelas. Markus 16 ini. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini mission ini. Ya tuh, semua percaya inilah Markus. Dari Injil Markus tidak diakhiri sebelum mengatakan pengutusan ini. Konon, menurut para ahli, dari keempat Injil, yang pertama ditulis adalah Markus. Nah, berarti sejak awal pengutusan terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan Lukas? Sama. Ini Lukas pasal 24, ayat 47-48. Saya besarkan di hadapan kita, supaya kita melihat langsung. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu dia. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu. Bermisi. Itulah Lukas. Lalu bagaimana Yohanes? Sama. Saya besarkan di hadapan kita. Yohanes 20. Dan sesudah berkata demikian. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Untuk apa? Ini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap, maka dosanya tetap. Jadi mari kita pergi, beritakan Injil, beritakan keselamatan, supaya orang berdosa diselamatkan. Jangan biarkan mereka binasa. Karena apa? Tuhan sudah mati berdarah-darah. Bagimu, bagi keluargamu, bagi papa, bagi mama, om, tante, kakak, adik, tetangga, teman kantor, semua. Preach the word. Demikian khotbah Billy Graham. Ketika 86, saya mengikuti di Amsterdam 86. Dia teriak-teriak di akhir sesi. Preach the word. Preach the word. Preach the word. Wherever you go, wherever you move, wherever you travel around the world, preach the word, because our Lord Jesus Christ, the King of Kings, He will come. Dia berteriak-teriak. Saya terkagum-kagum kepadanya. Itu sebabnya, meskipun ketika itu saya baru menikah 2 minggu, saya langsung membuat nama anak saya. Padahal belum ada tanda-tanda melahirkan. Saya bikin nama anak saya Billy. Itu Bapak David tahu itu. Saya bikin Billy. Karena apa? Tuhan, I'm so impressed with this person. Kalau di Amerika yang membawa kemuliaan bagi dunia ada bernama Billy Graham. Saya berdoa. Di Indonesia ada orang seperti Billy Graham. Biarlah namanya selalu mengingatkan saya akan betapa urgennya bermisi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya sekitar 5 tahun yang lalu bersama dengan Bapak Wiliater Sitorus
Tadi saya lihat dia di kendaraan di Sacramento. Dia tadi mengikuti acara kita ini. Pada waktu itulah kita dirikan MSIM, Menghapus Segala International Ministry, untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Nah, mengapa kita mission minded? Bukan hanya karena keempat Injil diakhiri dengan misi, tetapi kalau kita bicara tentang Allah kita, who is our God? Siapa Allah kita? Allah kita, Allah adalah Allah yang bermisi. Allah Bapa, Yohanes 3:16. Tuhan Yesus, Matius 9:35. Roh Kudus, Kisah 1 ayat 8. Apa artinya itu? Mari kita perhatikan. Allah Bapa adalah Allah yang mengutus. Saya besarkan sengaja di depan kita. Karena begitu besar. Sebenarnya bukan begitu besar, ya. Dalam bahasa asli itu seperti bahasa Inggris. For God so loved, itu verb, bukan noun. For God so loved the world. Ya. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Bapa itu adalah Bapa yang bermisi. Diberikannya anak tunggalnya. Supaya apa? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Puji Tuhan. Inilah misi yang tertinggi. Supaya tidak binasa. Bapak Ibu yang di Zoom, yang di gereja, yang mendengar nanti melalui kanal daripada GGVN Vancouver, ingat, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dosamu sebesar apa, Tuhan Yesus datang untuk kamu, mengampuni kamu. Ingat, He is the only way for you. Without Jesus, the people perish. Without Jesus, no way out for our sins, for sinners. Sehingga Ia telah memberikan anak tunggalnya, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan berhidup kekal. Puji Tuhan. Itulah Bapa. Diutus Yesus satu-satunya. Satu-satunya anaknya. The only begotten Son. Lalu bagaimana dengan Yesus? Sama. Tuhan Yesus. Dalam Matius 9:35-36. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota. Polis, semua kota. Semua kota. Lalu semua apa lagi? Semua desa. Ya, kome. Jadi semua desa, semua kota dijelajah sama Tuhan Yesus. Itu dia. Desa, kota. Untuk apa? Dia memberitakan Injil. Kerajaan surga. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Karena apa? Hatinya. Melihat orang banyak itu tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah terlantar. Seperti domba tidak bergembala. Jadi melihat ada visi yang jelas. Lalu ada hati yang berbelas kasihan. Itu penting. Visi digabung dengan hati. Itulah mengakibatkan aksi. Visi dan hati. Terjadi aksi. Puji Tuhan. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Wah, saya bersyukur nih. Kiranya semua kita seperti ini. Lalu bagaimana Roh Kudus? Sama. Roh Kudus adalah roh yang bermisi. Tetapi kamu akan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, perhatikan nih. Berarti siapa saja Bapak Ibu yang dipenuhi, yang didiami Roh Kudus, tidak bisa tidak bermisi. Tolong diingat sekali lagi. Siapa saja yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa tidak bermisi. Kamu menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem. Artinya apa? Di mana kamu tinggal? Di seluruh Yudea. Provinsi berarti extend. Ya, makin meluas. Dan Samaria. Mengapa Samaria disebut? Karena Samaria mereka hindari. Daerah bebas Injil. Seolah-olah begitu. Tuhan berkata, tidak ada daerah bebas Injil. Semua harus dikunjungi Injil. Sampai ujung bumi. Puji Tuhan. Nah, mengapa mission minded? Ini yang kita bahas juga dalam
2 minggu lalu. Ya, akibat inilah teladan gereja mula-mula yang kita baca di Kisah Rasul. Karena mereka serius terhadap misi, maka apa yang terjadi? Terjadi perjumlahan orang percaya. Kisah 1, 15, 120. Kisah 2 sudah 3.000. Kisah 4, 5.000 tapi laki-laki. Ini 10.000% nih. Kalau 5.000 laki-laki, tambah perempuan, tambah remaja, mungkin 12.000. Dari 120 jadi 12.000. Wow. Kisah 5, 14 tidak ada lagi angka. 6 ayat 1 tidak ada lagi angka. Di sini berhenti statistik. Karena apa? They take it seriously. Mission minded. Mission minded. Mission minded. Luar biasa. Nah, inilah ciri gereja yang benar. Ini saya yang mengakhiri di sini. Gereja yang benar harus gereja yang bermisi. Mission minded. Saya buat sangat sederhana supaya semua menangkap. Apalagi ini adalah bulan misi terakhir. Jangan terlalu ribet. Jangan rumit. Bikin sederhana. Yang sederhana pasti ditangkap. Tapi kalau tidak dilakukan, berarti dasar kamu tidak taat kepada firman Tuhan. Harus bertobat. Ciri dari gereja yang benar dan dewasa. Teladan para misionaris di sepanjang abad. Di Sumatera Utara ada no mention memberitakan Injil. Tanpa ketaatan no mention, Batak masuk neraka. Di Jawa ada juga. Ya, di Nias ada bernama siapa itu? Deninger. Di Maluku ada juga bernama Yosef Kam. Di Jawa ada Sadra. Sulawesi ada Jefferson. Nah, makanya kita baca ini 1 Korintus 9:16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi memberitakan Injil itu keharusan bagi yang ada Roh Kudus. Bagi yang dipimpin Roh Kudus. Itu semas. Apa itu mas? M-U-S-T. Bahasa Indonesia, M-U-S-T tambah I, mesti. Itu mesti dilakukan. Harus. Kalau tidak, celaka kamu. Itu dia. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi why mission minded? Supaya Bapak Ibu tidak celaka. Supaya orang lain berdosa tidak celaka. Sebaliknya, orang berdosa dengar Injil selamat. Dan Bapak Ibu juga selamat. Saudara juga selamat. How? Sudah kita bahas minggu lalu, 2 minggu lalu. 3D. Doa yang serius. Ambil pokok-pokok doa. Doakan pendetamu. Doakan penginjil. Doakan majelis. Doakan Indonesia. Doakan pakai peta itu semua. Lalu dana. Contribute. Tidak soal berapa dolar. Mau $5, $10, $1.000. Tergantung berkat Tuhan padamu. Makin banyak. Banyak beri. Kan itu firman Tuhan. Siapa diberi sedikit, maka dituntut sedikit. Siapa dipercayakan banyak, daripadanya dipercayakan. Itu namanya setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara besar. Setia perpuluhan. Setia special offering. Itulah dana itu. Tapi jangan katakan setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, $5 atau $1. Itu setia. Loh, income-mu terus berkembang. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Lalu kamu terus setia $1? Nggak bisa. Nggak boleh. Ya, ada orang bernyanyi. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Persembahan tidak berubah. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Jadikan Yesus terus. Yesus tidak berubah kasihnya. Nah, memberkati Bapak Ibu. Maka income-nya berubah terus. Perpuluhannya berubah terus. Saya punya ponakan. Dia berkata apa? Tulang, Om. Itu perpuluhan itu gimana? Ya saya bilang sederhana aja. Namanya perpuluhan 1/10. Don't make it rumit dah. Maksudnya gimana Tulang? Loh,
Misalnya, penghasilanmu 1 juta, ya bikin aja 1/10. Masa nggak tahu 1/10 dari 1 juta? Nah karena dia kontraktor di Jakarta. Terus dia bilang gini, lalu Tulang, kalau misalnya kontraktor bisnisnya untung 100 juta. Nah kontraktor itu 100 juta itu sedikit kan? Sedikit itu. Karena saya pernah kontraktor. Waktu abang ipar saya meninggal mendadak, saya menggantikan beliau. Tapi saya kembali jadi penginjil kan. Saya kembalikan itu setelah uang abang ipar saya masukkan kembali ke kakak ipar saya. Baru tadi sore dia datang mengunjungi saya. Lalu, kalau untungnya 1 M Tulang. Loh, gimana sih kamu? 1 M, 1/10. Coba berapa itu Pak David? Gampang lah hitungnya itu 1 M. Kalau 10 M. Nah mungkin dia kontraktornya kali. Kalau kumpul-kumpul jadi 10 M ya. Ya 10 M ya 1 M dong. Terus dia diam dia. Banyak juga ya Tulangnya. Ya banyak lah. Karena untukmu banyak. Tapi bisa juga perpuluhanmu nggak usah. Gimana Tulang? Ya bisa juga. Saya santai aja ngomongnya. Misalnya kau berdoa supaya perusahaanmu bangkrut. Nggak usah dikasih Tuhan berkat. Nggak perlu perpuluhan lagi. Pak David dan jemaat sekalian. Serius loh. Saya itu sebenarnya bercanda loh. Tapi itulah ya. Hati-hati bercanda ngomong ini ya. Apalagi hamba Tuhan ya. Benar loh Pak David. Dia bangkrut loh. Bukan hanya bangkrut. 6 tahun dia stroke. Setelah stroke meninggal dunia. Ketika meninggal dunia saya datang. Saya lihat dia peti mayatnya. Lalu saya khotbah. Saya berkata, saya menyesal pernah ngomong tentang perpuluhan sama ponakanku ini. Karena dia ribet banget hitung-hitungnya. Lalu saya berkata, ya sudahlah. Kalau tidak mau banyak perpuluhannya, kita doakan supaya perusahaanmu bangkrut. Saya sedih. Benar perusahaannya bangkrut. Bukan hanya bangkrut. Dia stroke 6 tahun ini. Akhirnya meninggal dunia. Saya menyesal. Saya bilang, sekiranya benar orang di kampung kami berkata, ada roh orang mati di sebelahnya. Kiranya rohmu mendengar. Saya menyesal. Ya, tentu saya bukan begitu ya. Bapak Ibu jangan berkata saya percaya roh orang mati. Enggak. Nah jadi 3D. Ya, jangan lupa itu. Doa, dana, diri. Nah, jadi sekolah minggu boleh. WL boleh seperti tadi. Mungkin slide projector. Mungkin IT. Apa saja. Tim perkunjungan. Yang penting wherever katanya. When there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Nah, siapa yang tidak mau menginjil? Yang tidak mission minded. Ini dia. Why not? Karena KTP. Kristen tanpa pertobatan. Asal-asalan. Asal kumpul. Asal nyanyi. Asal ibadah. Puji Tuhan sudah onsite. Kejar. Tapi tetap protokol kesehatan. Jangan di rumah terus. Jangan online terus. Jangan keterusan online. Karena apa? Beda kok. Kalau kita bertemu langsung beda. Tapi protokol kesehatan tetap. Ini yang kedua dosa. Kalau ada dosa, dosa itu seperti memotong sayap kita terbang tinggi melayani. Maka tidak ada beban pelayanan. Kalau tidak ada beban pelayanan, mau apa lagi? Semua pemahaman misi dalam bulan misi, meskipun diketahui, tapi tidak tergerak. Atau mungkin tergerak, hanya tergerak, tapi nggak bergerak. Kasihan. Tergerak, tidak bergerak. Aduh, bagaimana itu? Itu bagaikan mobil mogok. Waktu didorong jalan. Berhenti didorong, berhenti. Didorong jalan. Didorong nggak jalan. Nggak boleh begitu. Kiranya doa saya. GII Vancouver. Makin hari, makin maju. Makin minggu, makin maju. Makin bulan, makin maju. Makin tahun, makin maju. Sampai kita ketemu. Entah tahun ini
Entah tahun depan kita bersaksi berapa banyak jiwa sudah mendengarkan berita Injil dari kita masing-masing. Oh, kalau saya, apa yang saya lakukan? Oh, Bapak Ibu sudah lihat. Bapak Ibu sudah lihat di yang video tahun lalu. Desa-desa kita masukin pedalaman. Seluruh desa di Sumatera, desa-desa di Nusa Tenggara, Waikabubak, Waimangura, Golodara, Kodi. Apa itu Kodi? Daerahnya seram itu. Beberapa mungkin setengah kilometer baru ketemu satu rumah itu di hutan-hutan. Kita bikin KKR di hutan-hutan, tapi puji Tuhan malam itu yang datang sekitar 600 orang. Dan dikatakan mereka datang dari jarak kira-kira 4 hari perjalanan. Saya terharu itu. Kita bikin di pedalaman Kalimantan juga. Dikatakan mereka datang 4 hari perjalanan. Itu sebabnya 3 malam KKR itu. Mereka tidak pulang. Mereka tidur di emperan-emperan. Luar biasa. Kita pergi ke pedalaman Papua. Kita memberitakan Injil. Dari desa ke desa. Dari kota ke kota. Itulah teladan Tuhan Yesus. Saya berkata, aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hambanya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di perkantas saya didik orang. Salah satunya Pak David ini. Iya, saya masih ingat kisah pertobatannya itu. Kami satu retreat di Kinasi, lalu satu kamar, lalu ngomong-ngomong, lalu saya berkata, kalau Tuhan panggil, jangan tolak. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, jangan ikut-ikutan. Nanti kamu nyesal sendiri. Menjadi hamba Tuhan itu luar biasa beratnya. Tapi luar biasa bahagianya. Bahagianya apa? Ketika kita melayani raja segala raja. Bahagianya di situ. Uang belum tentu banyak. Bisa juga banyak. Terserah Tuhan. Tapi ketika kita tahu. Tiada lebih indah melayani Tuhan. Itulah lagu itu. Kan? Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalam hidup rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Wah, ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih indah. Puji Tuhan. Luar biasa. Itulah yang terbaik. Saya berkata kepada Pak David. Kamu yakin? Ikutin. Nikmat. Tidak ada paling nikmat. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Setelah desa ke desa, kota ke kota. 2015 kita bikin MSIM. Menghapus Segala International Ministry. Saya dengar tadi pagi ada pertemuan Pak David dengan kawan-kawan MSIM. Tapi saya lupa, saya nggak ikut. Mohon maaf Pak David. Karena apa? Seperti saya bilang, tadi malam mesin pompa kita rusak. Maka begitu bangun tidur, saya lupa kita ada janji. Langsung saya betulin mesin pompa. Apalagi karena mantu saya lagi nginap di rumah. Masa nggak ada air untuk mandi? Masa nggak ada air untuk BAB? Wah, akhirnya saya doa, saya kerjakan terus. Puji Tuhan. Sekitar jam 6:30, itu pompanya jalan baik, air berjalan baik. Lalu istri saya berkata, Bapak nggak ikut MSIM. Ya, lupa. Tapi semangat. Puji Tuhan. Saya tidak tahu rapatnya Pak David. Mungkin dia mau katakan datang ke Vancouver tahun depan. Atau gimana. Oh iya, see you. Sampai ketemu. Tapi bukan hanya itu. Kita bikin STT Trinity tahun 2012. Puji Tuhan. Alumninya udah di mana sekarang Pak? Di Samosir ada 8 di desa-desa. Di Papua, Timika, Wamena, Abepura ada 3. Di Mentawai ada 2. Di Pulau Siberut. Doa kita minimal 30 di Nias, minimal 30 di Papua,
lalu kita akan kirim ke Kalimantan, sekarang belum ada. Kita akan kirim ke Sulawesi, sekarang belum ada. Doakan saya. Mari kita kerjasama, kerja keras. Doa, dana, diri. Saya ingat kalimat Billy Graham. Kalau pekerjaan Tuhan dilakukan oleh semua umat Tuhan, maka disitulah dia mencapai hasil yang maksimal. Saya tidak tahu berapa tahun lagi Tuhan memberi hidup kepada saya. Tapi saya berkata, I press toward the goal. I'll do my best to proclaim the good news to all people around the world, in the villages as well as in the cities, that all of them will listen and obey Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings. Dan mereka semua diselamatkan. Bersama dengan GII Vancouver. Mari kita serius. Take it seriously. The Great Commission. Amin. Amin. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah di bulan terakhir, bulan misi ini, dan ketepatan, sudah dibolehkan pemerintah untuk on-site worship service. Kami berdoa Bapak, supaya semangat dan komitmen bermisi dimeteraikan oleh Roh Kudus di hati setiap orang, mulai dari paling tua sampai dengan paling muda. Kami tidak menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, tetapi tiap kesempatan kami gunakan untuk memberitakan kabar baik, mendoakan keselamatan banyak orang, mendoakan pekerjaan misi, sehingga mission daripada Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan dalam The Great Commission amanat agung, boleh kami responi serius dan menghasilkan hasil yang maksimal. Berkati GII Vancouver, berkati pendeta, tim majelis, tim pelayan, dan seluruh jemaat. Semuanya tanpa kecuali didiami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibakar Roh Kudus untuk bermisi bagi kerajaan surga. Selama kami diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Demi nama Yesus. Amin.